perjanjian kasih. Dari ayat itu artinya apa? Tuhan tuh sayang banget sama kita. Benar. Sehingga Dia meminta kita untuk tetap berpegang teguh sama janji yang Ia berikan kepada kita. Prinsip kasih yang agung yang Allah berikan bagi manusia adalah ke-10 firman. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Allah begitu mengasihi kita, mari kita kasihi Allah dengan segenap hati kita juga. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Nah, kali ini kita masuk ke dalam pelajaran ke-7, triwulan yang kedua. Saya yakin kita telah mendapatkan berbagai informasi penting guna menguatkan kita di masa muda kita ini tentunya. Yes, betul juga. Banyak pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Dan kali ini, kita akan belajar lagi sebuah pelajaran yang tidak kalah menarik dengan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, untuk membuka pelajaran kita hari ini, saya akan membuka dengan satu pertanyaan yang memancing kita nih untuk berdiskusi. Wah, oke. Baik. Nah, pernah nggak sih kalian mendapatkan sebuah janji dan mungkin akan dijanjikan sesuatu lah dari orang-orang yang kita sayang? Mungkin dari Gabriel dulu nih. Oke, pernah ya, tapi dari orang tua nih kayaknya. Kayak dijanjiin sesuatu gitu ya untuk dapat Iya, hadiah atau dijanjiin. gimana. Kayak kalau misalnya kita kerjain yang ini nih, nanti kamu mama atau papa kasih ini, kayak gitu sih contohnya. Kalau Beauty? Iya, pernah dari orang tua juga, dari pacar juga. Oh. Tapi ya sering itu kalau janji dari seseorang yang kita kasih itu pasti yang sering aku dapatkan itu janji mereka akan selalu sayangin aku gitu. Pasti lah itu ya. Pasti. Gabriel punya pacar? Oh, maaf. Kayak topik aja. Topik aja ya. Oke, setelah kita diskusi, aku pribadi ini bisa merasa kalau misalnya sebuah perjanjian kasih itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita lupakan tentunya. Dan tentunya itu akan sering membekas dalam pikiran kita sampai janji itu ditepati. Iya. Dalam kisah pelajaran perjalanan bangsa Israel, ada banyak janji yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Dan tentunya ada pula yang merasa dan menunggu janji itu ditepati. Nah, benar tuh. Perjanjian yang Allah berikan salah satunya adalah ke-10 firman. Dan masih banyak perjanjian kasih yang lain yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Nah, kalau misalnya aku nih ya, teman-teman, kalau misalnya kita bayangkan begitu enaknya bangsa Israel yang selalu berjalan dan Tuhan menuntun mereka nih. Nah, ketika mereka mengeluh, Tuhan memberikan janji kepada mereka. Dan tentunya janji yang Tuhan berikan selalu ditepati. Tepat saat bangsa Israel membutuhkannya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak janji indah yang Allah berikan kepada kita. Kadang, kita langsung merasakan janji tersebut. Kadang, membutuhkan waktu untuk janji itu nyata dalam kehidupan kita. Maka, hal utama yang dibutuhkan adalah kesabaran menanti janji itu akan ditepati. Nah, itu benar banget tuh. Sebagaimana janji yang diberikan kepada kita oleh orang-orang yang kita sayangi tadi, tentunya kita juga harus menunggu hingga janji tersebut ditepati. Dan di saat ditepati janji itu, maka kita akan merasakan kebahagiaan dong pastinya. Benar. Nah, bener banget. Itu kan dari orang yang dikasihi. Nah, kalau dari Tuhan sendiri, kita harus garis bawahi nih, bahwa setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah tepat dan tidak pernah diingkari. Aku jadi ingat nih, ada ayat yang mengatakan seperti ini. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruhkan hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya
dalam akal budi mereka. Ayat ini terdapat dari buku Ibrani pasal 10 ayat 16. Nah, dari ayat itu artinya apa? Tuhan tuh sayang banget sama kita. Benar. Sehingga Dia meminta kita untuk tetap berpegang teguh sama janji yang Ia berikan kepada kita. Sebagaimana dulu bangsa Israel mendapatkan janji-janji yang Allah berikan. Nah, betul sekali. Pelajaran kali ini adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Karena kita berbicara tentang perjanjian kasih. Betul, betul sekali. Nah, kita akan membahas semuanya di sini bersama kami. Aku Frayan Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Aku Maharani dari Jemaat Cisdak. Aku Gabriel Anderson dari Jemaat Tanjung Priuk. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu drama Padang Gurun. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-7 dengan judul Perjanjian Kasih. Ayat intinya terdapat dalam Keluaran 19 ayat 3 sampai 5 yang isinya adalah, beginilah kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Nah, ayat yang telah dibacakan tadi itu adalah ayat yang penuh dengan janji. Kalau tadi dikatakan ada kalimat yang mengatakan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Ya, itu benar. Namun ada syaratnya. Kita tadi sudah baca. Syaratnya adalah jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Nah, ada sebuah kutipan juga nih yang terdapat dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 357. Isinya, hukum yang diucapkan pada saat itu bukanlah terbatas hanya untuk keuntungan orang Israel saja. Allah telah menghormati mereka dengan menjadikan mereka sebagai penjaga dan pemelihara hukumnya. Tetapi, itu harus dijaga sebagai barang titipan yang suci bagi seluruh dunia. Peraturan-peraturan 10 hukum itu disesuaikan kepada seluruh umat manusia, dan semuanya itu diberikan untuk menjadi petunjuk serta pemerintah untuk semua orang. 10 peraturan singkat, mencakup keseluruhan, dan mempunyai otoritas. Mencakup tanggung jawab manusia kepada Allah dan kepada sesama manusia, dan semuanya dialaskan atas prinsip kasih yang agung itu. Nah, dari kutipan itu kita dapati bahwa prinsip kasih yang agung yang Allah berikan bagi manusia adalah ke-10 firman. Benar, hukum yang telah Allah ciptakan itu adalah sebuah keuntungan besar untuk kita semua. Itu adalah sebuah titipan suci bagi seluruh manusia, dan itu yang menjadi petunjuk untuk kita semua untuk hidup tetap setia dan berpengharapan hanya kepada Allah. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi dalam berdiskusi, aku pengen membacakan sebuah kutipan nih dari Brother Lawrence. Dia bilang, kita seharusnya tidak merasa takut untuk melakukan perkara-perkara kecil untuk kasih Allah yang tidak memandang besarnya pekerjaan, namun kasih yang dengannya perbuatan itu dikerjakan. Nah, sekarang ada lagi nih kutipan dari Teresa dari Avila, seorang pembaharu monastik. Dia ini seorang penulis penganut ilmu kebatinan pada abad ke-16 berkebangsaan Spanyol. Dia katakan, saya tahu kuasa penurutan telah membuat segalanya menjadi mudah dari yang kelihatannya mustahil. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih di buku Apakah Kamu Tahu itu, ketika Musa dan bangsa Israel diserang oleh bangsa Amalek, bangsa Israel akan menang selama Musa mengangkat tangannya. Bahasa Ibrani Kiyad al-Kasya artinya sebuah tangan yang ada di tahta Allah. Meskipun Musa memiliki asisten yaitu Harun dan Hur dan sedikit batu-batuan, pengalamannya telah digambarkan dalam perjanjian baru dalam Ibrani 4 ayat 16. Di situ isinya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, dari bacaan kita dalam buku di segmen Apakah Kamu Tahu, mengangkat tangan dapat kita gambarkan sebagai bentuk dari penyerahan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Intinya, bahwa biarlah Allah yang berperkara dan kita diam saja. Keberanian menghampiri tahta Allah adalah supaya kita dapat menerima rahmat-Nya dan kita menemukan kasih karunia dan pertolongannya. Nah, aku jadi ingat nih ada ayat dalam Alkitab di dalam Yesaya 51 ayat 7 sampai ke 8. Mengatakan, "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan." Nah teman-teman, aku mau tahu nih pendapat dari kita semua tentang yang ditulis di buku kita. Apakah pendapatmu? Jadi instruksinya kayak gini. Nilailah 10 hukum berikut ini dengan maksud bagaimana hal itu mempengaruhi hidupmu sehari-hari. 1 yang paling mempengaruhi sampai dengan 10 yang terkecil. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mulai dari Gabriel mungkin Satu kayaknya ya. paling mempengaruhi ya. Iya. Kalau Fayan gimana? Aduh. Satu sih seharusnya. Seharusnya. Harusnya, tapi kan kita kadang kerap kali kita nggak menganggap dia Tuhan, tapi kita men-treat apa yang kita lakukan itu sebagai Tuhan kita. Jadi seperti Allah lain lah buat kita. Jadi berusaha untuk satu lah berpengaruh besar buat hidup gitu. Iya, kalau menurut saya juga 1. Kenapa? Karena ya jangan jauh-jauh. Kita yang di hadapan gadget aja tuh kayaknya udah berpengaruh banget deh ke yang pertama ini nih. Iya, benar. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, saya bukan seniman. Iya. Saya bukan seniman. Kayaknya apa ya ini? 2 ya sih? 2, pengaruh ya. Kalau pengaruh. Karena aku juga bukan orang tipe yang apa sih kayak suka patung-patung gitu kan. Hiasan gitu tuh. Tapi mungkin bukan. Tapi kayaknya patung ini kayak Iya. istilah yang nggak patung banget, Iya, tapi bukan maksudnya literally. Bukan Iya. pakai literally patung gitu. apa yang kita idolakan gitu. Apa Mungkin sama kayak yang pertama itu Mungkin kan. sama kayak yang Sama kayak pertama. pertama. Cuma kalau ini kita lebih membuat. Objektif, iya, lebih membuat. Bener. Gitu. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Aduh. Duh, kita kayak kalau kesel gitu, Kayak anak-anak ada muda yang tuh sering perkataan banget ya, yang langsung. istilah yang keluar. Ini kayak sangat mempengaruhi, tapi gue kasih 3. 3. Kalau Tuhannya agama lain gimana? Ingat, yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oh, Hari Sabat setiap itu satu setiap sih. pekan selalu Itu datang. satu sih. 1. Karena itu bagian dari kehidupan kita sebagai orang Advent gak sih? Tuh. Sangat mempengaruhi. Tiap hari Sabtu di antara teman-teman kita pada, nongkrong lah, jalan Bener-bener. lah. Kita kayak, sorry bro, Iya, kita gereja, ada kebaktian. Gereja. gini. Yang berikutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. 1 kayaknya. Satu sih. Satu lah ya. Selalu sih. ketemu sama mereka. Orang tua aja berpengaruh banget buat kita. Betul. Yang berikutnya, jangan membunuh. Kayaknya enggak deh, enggak sangat berpengaruh. Berpengaruh. Tapi kan kita juga sering membunuh orang tanpa membunuh. Secara emosional. Secara Iya, betul. emosional. Lewat Gue kasih Berpengaruh. berapa ya? Gua Karena gue sadar diri kalau gue itu orangnya gak ofensif. Kalau aku sih kayak 2. 7 kayaknya. Oh, 7. tuh 7. Saya 5 deh. Sosok lah, sosok. Pertanda. Sosok. yang berikutnya, jangan berzina. Kayak enggak deh. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya tidak pernah selingkuh. Yang berikutnya, jangan mencuri. Ini kayak kalau ditanya ke diri gue yang 10 tahun yang lalu, Mungkin. angkanya tinggi. Tapi sekarang kayaknya enggak deh. Kalau mencuri pulpen tuh dosanya segimana sih? Kayaknya tetap dosa lah. Dosa tetap dosa. Enggak ada ukuran. Gue kasih 9. Enggak, 9 lah. 4 nih kayaknya. Gua 4, tinggi banget. Iya. 5 deh. Gua sering. Oke, yang berikutnya, jangan mengucapkan saksi dusta. Baru kemarin. Wah, Waduh. frontal banget langsung Bercanda papa. Jangan mengucap saksi dusta. Gue kayaknya 7. Yang terakhir,
Oke. Oh, jangan mengingini rumah sesamamu. Mungkin rumah enggak, mungkin enggak rumah. Mungkin gak rumah, tapi sesuatu yang orang lain punya yang kita tidak Iya, punya. misalnya cowok gitu kan, kalau Cowok. kalau kita cewek kayak, wah kok dia bisa sih pacaran sama Iya. itu kan mengingini kan sebenarnya kan. Iya, gue kasih gimana ya? Gue itu orangnya gampang iri, jadi gue kasih 4. Gitu ya. Gue balik lagi ke angka Sangat favorit gue populer. 5. Ya udah, ketiga 5. Sosok. Oke, baiklah itu yang sudah kita diskusikan. Nah, teman-teman, kan kita sudah berdiskusi bersama nih. Namun sepertinya belum semuanya nih terjawab pertanyaan-pertanyaan Betul kita. Iya benar. Nah, oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mending kita diskusi aja nih sama Pak Pendeta, ya nggak? Iya. Oke teman-teman, kita akan diskusi lagi bersama Pak Pendeta. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama kita semua dan juga ada Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Shalom, Pendeta. Sehat semua ya? Sehat. Puji Sehat, Tuhan. puji Tuhan. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan. Aku udah gak sabar nih untuk pelajaran-pelajaran yang kita bakal diskusi kali ini. Yang pertama nih, Pendeta, tadi kita sudah diskusi di apakah pendapatmu tentang 10 hukum. Nah, tujuan dari ke 10 hukum ini itu untuk apa sih, Pendeta? Baik, pelajaran kita sekarang ini memberikan kepada kita bahwa ada satu ikatan, ada satu perjanjian kasih dalamnya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kasih itu boleh dijalankan dengan baik tanpa merasa bahwa saya takut ini, takut itu dan lain sebagainya. Jadi itu satu perjanjian yang dilakukan antara Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu untuk memperlihatkan bagaimana kasih Tuhan itu kepada bangsa Israel. Jadi kalau kamu sudah saya keluarkan dari perbudakan, maka kita bikin perjanjian yuk, gitu ya. Janjian, jangan ada lain, jangan ada gini. Kenapa? Kalau itu ada, kamu akan kembali kepada perbudakan lagi. Nah, Pak Pendeta, itu kan hukum 10 hukum ini kan diberikan sama Tuhan ke bangsa Israel itu beribu-ribu tahun yang lalu. Iya. Dan ini buat bangsa Israel gitu. Sekarang kan kita bukan bangsa Israel dan sekarang kita tuh udah melewati berbagai zaman lah. Nah, pertanyaannya apakah masih relevan untuk kita pelajari 10 hukum ini pada saat ini? Iya. Pelajaran kita kan menekankan kepada Keluaran pasal 24 secara keseluruhan ya. Jadi ini kan satu ikatan tadi, satu perjanjian. Kenapa harus dibuat perjanjian? Satu bisa karena takut. Seseorang takut kehilangan, ya, takut dan sebagainya, udah bikin perjanjian lah, ya. Ada karena memang sayang, karena memang kasih. Oke, karena memang saya sayang apa semuanya, kita udah bikin perjanjian dengan ikatan pernikahan. Ya. Atau hal-hal lainnya itu kan bisa karena takut, tapi itu mengikat. Mengikat satu dengan yang lainnya. Ini kan perjanjian yang diberikan itu berdasarkan kepada kasih Allah pada manusia, khususnya bangsa Israel. Kalau kita bicara pada waktu itu bahwa kamu sudah saya lepaskan, oke, sekarang kita bikin ikatan, kita bikin perjanjian. Perjanjiannya adalah jangan ada padamu Allah lain, kemudian lain sebagainya itu antara yang diberikan Tuhan itu agar manusia itu bisa berjalan sesuai dalam relnya. Nah, sesuai dengan rel itu berjalan, tapi bukan hanya kepada bangsa Israel tentunya, itu juga akan masuk terus pada seterusnya sebagai umat Tuhan secara keseluruhan. Jadi perjanjian kasih ataupun 10 hukum itu diberikan bukan hanya pada bangsa Israel pada waktu itu, tapi juga ikatan kepada orang yang menjadi pilihan Allah ataupun orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Oke, saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Oke, boleh. Perjanjiannya ada ya. Oke, boleh. Perjanjiannya ada. Kamu harus gini dan lain sebagainya. Itu gambarannya. Kemudian Pak Pendeta, saya mau nanya, ini kira-kira pertanyaannya, kenapa manusia sering mengingkari janji, terutama janji ini yang 10 perintah Allah ini, Pak Pendeta? Waduh. Iya,
eh, bukan hanya pada zaman dulu ya, sampai sebutkan bangsa Israel orang yang tegar tengkuk gitu ya, orang yang keras kepala ya, orang keras kepala. Ya sudah begini, ya balik lagi, sudah ini balik lagi gitu ya. Tapi Allah kan kita sudah belajar bagaimana Allah mengasihi umat-umatnya, yang apalagi umatnya yang sudah dimintakan untuk boleh menjadi jalan dalam relnya. Ya, hanya manusia aja yang kadang-kadang kita rasa bahwa udah kok saya udah bisa jalan sendirilah tanpa itu, ya. Saya bisa lakukan sendiri tanpa itu. Atau kita rasa ya udah cukuplah segini aja, ya. Tidak ada perkembangan dalam kehidupannya untuk lebih menyempurnakan kehidupannya sebagaimana apa yang Allah inginkan, ya. Saya kasih contoh di bagian pelajaran sekolah sahabat kita, ada misalnya hukum yang ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Oh oke. Hanya ayah ibu saya aja, yang lain enggak. Apa begitu kan? Enggak. Gitu ya. Kan tidak. Hormatilah ayahmu dan ibumu bisa jadi yang memang melahirkan kita, bisa jadi orang di rumah kita. Tapi kalau kita lebih jauh lagi, itu adalah bisa jadi orang yang lebih tua dari kita atau orang yang lebih muda dari kita. Jadi menerapkannya dengan baik, dengan benar, itu akan membuat satu ikatan kasih yang utuh, ya. Sama seperti kita lah. Kalau kita mengasihi teman kita, ya, kawan-kawan kita di sekolah atau dimanapun kita berada gitu kan, kalau kita sudah rasa dekat kan, udah kasih, kadang-kadang salah pun kadang-kadang kita bela, kadang-kala ya. Tapi kehidupan yang dilakukan itu kan tidak seperti itu harusnya. Nah, Allah ingin kita itu berjalan dalam relnya. Tapi kita saja yang kadang-kadang udahlah, apapun saya lakukan ya udah bisa lah gitu. Jadi kenapa manusia suka ini? Manusia yang suka melanggar janji. Kalau Allah tidak, Allah tetap mengasihi kita ya, dalam segala bentuk yang Dia berikan. Allah mau supaya kita juga tetap mengasihi Dia. Nah pendeta, kan kita semua ini udah kenal banget dengan 10 hukum. Bahkan kita ada yang menghafalinya. Dan kita lihat di situ pasti itu kayak lakukan, jangan lakukan, lakukan, jangan lakukan. Nah, bagaimana hukum Allah ini menggambarkan bagaimana Dia sesungguhnya? Iya. Itu sebenarnya pelajaran kita kan diberikan bahwa itu adalah perjanjian kasih. Ya, bukan perjanjian perjanjian Allah manusia tidak suka, tapi perjanjian kasih memang dilandaskan kepada kasih, tidak dilandaskan kepada takut. Takut. Oke, kita bikin perjanjian ya, tapi awas ya, kalau kamu gini, kan Allah, Tuhan tidak begitu. Kalaupun ada bahasa negatif, kata jangan di sana, itu kan karena memang situasi bangsa Israel pada itu baru keluar sebagainya. Jadi mereka diingatkan untuk jangan kamu lakukan ini, jangan lakukan ini, ya. Tapi landasan yang diberikan itu adalah kasih. Jadi kasih itu yang lebih menonjol yang Allah berikan sebenarnya kepada manusia. Jadi dengan kasih yang diberikan itu, Allah mau, oke, kamu lakukan ini kok ya. 10 kalau kita sudah yang lalu kita pelajari itu kan masih antara kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Jadi bagi dua lagi. Dasar ininya adalah kasih. Jadi perjalanan itu akan nyata, kehidupan kita akan nyata dalam praktek yang kita lakukan. Pelajaran sekolah sahabat kita berapa kali menekankan akan hal ini, ya, bagaimana mereka harus berjalan, bagaimana mereka harus melakukan sesuatu yang mereka harus perbuat tanpa rasa takut, tanpa rasa was-was, tanpa rasa diawasin, dilihat apa enggak, tidak seperti itu. Oke, saya punya pertanyaan Pak Pendeta. Tadi teringat dengan kita yang mengingkari janji. Pasti kan ada aja orang yang menuruti janji itu, atau definisinya dibilang menuruti hukum Allah. Kalau kita lihat di pelajaran kita tentang bangsa Israel ini kan, mereka ini kan menuruti hukum Tuhan Pak Pendeta selama ya di padang gurun. Nah, kalau kita lihat juga pada akhirnya mereka juga mengubah menjadikan itu sebuah patokan keimanan mereka, contohnya seperti legalis. Nah, Pak Pendeta, gimana sih cara membedakan kita mengasihi Tuhan
menuruti janji itu secara benar-benar kasih dengan secara legalis, Pak Pendeta. Iya, tadi saya sudah awali dengan perjanjian itu dilakukan bisa karena takut seorang, atau bisa karena takut dari segi negatif ya, takut segi negatif maksudnya kalau enggak nanti dipukul, kalau enggak nanti penjara, kalau enggak nanti, itu kan negatif. Bisa karena positif, takut karena nanti saya kehilangan dia, padahal saya sudah mengasihi dia, ya. Takut nanti dia begini, padahal saya sebenarnya begini. Ya. Jadi ada ini kan. Tapi yang ingin bukan bahwa kita ini kan harus ada timbal balik yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Untuk melatihnya mungkin bisa kita coba dengan perkara-perkara yang kecil yang harus kita lakukan. Ya. Kita mengasihi seseorang itu bukan karena oke, di kelas dia pinter nih, gue mesti deketin dia nih, supaya dapat ilmunya. Ya. Giliran nilai dia anjlok, kita nggak mau, atau dia ada masalah, kita nggak mau bantu dia, nggak mau apakan dia. Itu juga jadi ini kan. Jadi hal-hal kecil pun sebenarnya kita harus lakukan, harus coba untuk lakukan. Kemudian mari tinggalkan hanya saya sudah lakukan kok. Enggak gitu. Kita harus naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ke tingkatan lebih tinggi lagi. Kita naik terus. Maksudnya bahwa mari coba dengan hal yang kecil, hal yang sepele, yang orang lain mungkin rasa bahwa ya itu biasalah gitu ya. Mari coba kita lakukan. Itu akan berpengaruh bagi diri kita sendiri nanti. Nah, mungkin mau tanya lagi? Mungkin Tutup kali ya. Oke, Iya, pertanyaan penutup. silakan. Nah, kalau misalnya seandainya hukum ini adalah sebuah janji antara manusia dengan Tuhan, tapi kenapa manusia ini melanggar gitu? Kenapa manusia melanggar, dan kenapa Tuhan gak yang udahlah, dia dia melanggar janji, udah dong, harusnya dilepas aja dong. Iya, kalau berpikir sebenarnya kan seperti itu kita. Kenapa nggak kayak gitu aja gitu Tuhannya? Iya, kita manusia maunya begitu kan. Kalau teman kita atau pejabat melanggar janji, ya udahlah, putus hubungan gitu. Udah ini nggak ini lagi gitu kan. Ya, tapi kembali Allah itu kan dengan kasihnya mengajak terus kita manusia untuk kembali, ayo gitu ya. Ayo kembali. Kita punya janji kok waktu itu ya. Kita ada ikatan pada waktu itu. Ini ada 10 hukum yang harus kamu turuti. Ini ada 10 hukum yang bisa menjadi patokan bagi kami untuk berjalan. Ini ada 10 hukum yang boleh kamu ukur apa yang harus kamu lakukan dengan apa yang tidak harus kamu lakukan. Jadi kita melakukannya dengan senang, dengan sukacita, bukan oleh karena kita takut dan lain sebagainya. Sama seperti seorang anak, walaupun kita bilang awas kamu ya nanti gini-gini, tapi kalau dengan orang tuanya tetap aja dia kalau udah lupa gitu ya, lupa. Jadi itu baru, apalagi Tuhan yang begitu mengasihi kita ya, semerah apapun dosa kita, katakan kalau kita datang kepada dia akan memberikan pengampunan. Nah, nggak terasa diskusi kita ini udah mau berakhir nih. Nah, sebelum berakhir diskusi ini, mungkin Pak Pendeta bisa berikan 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya, menguatkan iman, dan juga sekalian doakan kami, Pak Pendeta. Ya, kepada semua rekan orang-orang muda dimanapun pada saat ini, pelajaran sekolah sahabat kita mengenai perjanjian kasih, bagaimana perjalanan dari bangsa Israel di tengah jalan, Tuhan memberikan perjanjian itu, dan memberikan 10 hukum bagi manusia agar bangsa yang telah dipilih itu boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi takut. Mereka ada rel yang harus mereka lakukan, dan rel itu ataupun perjanjian itu diberikan oleh Allah karena kasih. Kalau Allah memberikan perjanjian dari kasih, maka kita pun harus menyambutnya, perjanjian itu, dengan perjanjian kasih kita kepada Tuhan. Allah begitu mengasihi kita, mari kita kasihi Allah dengan segenap hati kita juga. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih karena perjanjian kasih yang Tuhan berikan untuk kami boleh tetap datang kepadamu. Kadang-kala kami melupakan perjanjian itu, tapi kembali Tuhan ingatkan kami, biarlah kami boleh tetap mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami,
dengan segenap akal budi kami, sebagaimana Engkau begitu mengasihi kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya boleh menuntun dan juga memberkati. Apabila mereka sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Apabila mereka dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya dengar seruan doa-doa mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pak Pendeta sudah berakhir. Terima kasih ya teman-teman. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.